wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Ya, hari ini cuaca mendung disertai dengan hujan rintik-rintik. Tetap patuhi protokol kesehatan di rumah ya. Sering-sering cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang IPA seperti yang jadwal Paraman share kemarin. Pada IPA kita akan belajar tentang suhu dan perpindahannya atau panas dan perpindahannya. Silakan buka bukunya tema 1, tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Sudah dibuka? Sudah, perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 gambar nih. Ada yang lari pagi menghirup udara segar. Ada ibu lagi menjemur pakaian menggunakan panas sinar matahari. Ada yang lagi masak air sampai mendidih. Apa perbedaan dari 3 gambar ini? Ya, oke. Gambar ini semuanya berhubungan dengan energi panas. Itu persamaannya ya. Atau sumber energi panas. Baik. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas itu apa? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas yang kita jumpai di alam adalah matahari sebagai sumber energi panas yang terbesar ya. Nah, jadi matahari itu sumber energi panas yang terbesar. Kenapa disebut sumber energi? Karena tadi penilaiannya benda yang dapat menghasilkan energi panas. Matahari menghasilkan energi panas nggak? Iya, menghasilkan energi panas ya. Nah, selanjutnya nanti kalian baca ini ya, sumber energi panasnya ya. Nah, jadi yang pertama kita belajar dulu sumber energi panas ya. Selain matahari, apalagi energi panas? Adalah gesekan antara dua benda. Contohnya apa? Orang pada zaman dahulu kalau ingin membuat api, dia menggesekkan 2 buah batu. Digosok sampai membersihkan ya mata api. Nah, percikan api baru keluar. Api adalah energi panas. Atau nih lagi cuaca mendung seperti ini, dingin-dingin. Kita menggosokkan kedua belah telapak tangan kita. Digosok, terasa panas, tempelkan di pipinya. Nah ya, apa yang dirasakan? Ada energi panas. Jadi energi panas juga dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda ya, maka dia menghasilkan energi panas. Nah, energi panas ini dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Dapat seperti yang digambar di atas, mengeringkan pakaian, membuat garam, mengeringkan ikan asin ya, seperti itu. Itu manfaat dari energi panas. Bagi tumbuhan apa? Bagi tumbuhan dapat melakukan fotosintesis ya. Itu tentang sumber energi panas. Jadi Bapak ulang lagi ya. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Selain matahari ada apa itu? 2 benda yang digesekkan akan menjadi sumber energi panas. Manfaatnya apa? Dapat mengeringkan pakaian, mengeringkan garam,
mengeringkan ikan asin. Itu manfaatnya, ya. Sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya, ya. Kalian lihat, ini ada air panas, ini ada air dingin. Apa perbedaannya, ya? Nah, perhatikan gambarnya. Nih, ada membuat teh panas, ada es jeruk. Menurutmu apa saja yang diperlukan untuk membuat teh panas? Apa yang diperlukan untuk membuat es jeruk? Kalian sudah sering melakukan itu, ya? Ya. Kalau untuk teh panas berarti menggunakan air panas supaya terasa panas. Kalau es jeruk menggunakan air dingin, ya. Nah, kita lihat perbedaan suhu dan panas. Apa itu suhu? Apa itu panas, ya? Nah, suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda, ya. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut menghasilkan energi panas dari api. Ya, energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam tersebut menjadi dingin, suhunya menurun. Jadi apa itu suhu? Suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Pertama ulang. Suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Ya. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Nah, suhu di Indonesia satuannya adalah derajat Celcius. Ini tandanya. Ya, ada C kapital dengan ada huruf angka atau angka 0 di atasnya. Nah, ini namanya dibaca 0 derajat atau derajat Celcius. Dibaca derajat Celcius. Kalau depannya ada angka berarti misalnya 1 derajat Celcius. Nah, alat untuk menentukan berapa derajat ini disebut dengan termometer. Ya, termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalor diukur dengan kalorimeter. Itu untuk panas. Kalau untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Kalau untuk panas dengan kalorimeter. Ya. Jadi apa tadi suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, ya. Itu pengertian dari suhu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Perubahan akibat perbedaan suhu atau perubahan suhu. Ya. Nah, ini kalian silakan baca di halaman 51. Ya, di halaman 51, pembelajaran 5. Tadi pembelajaran 2, pembelajaran 1 tentang materi IPA. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi panas yang dimiliki suatu benda. Pemuaian benda, ya. Kalau benda itu dipanaskan dapat mengubah benda. Energi panas dapat mengubah benda. Benda yang dipanaskan akan mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian panas adalah proses suatu benda yang dapat menjadi benda bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Tetapi sebaliknya,
benda tempat tersebut mengalami penyusutan. Apa itu penyusutan? Perubahan suatu benda menjadi berkurang. Apa yang berkurangnya? Panjang, lebar, luas karena suatu suhu yang dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Jadi pemuaian dan penyusutan itu dapat terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kaca, ya. Kaca ini dipasang, kaca di rumah kita tuh lihat. Kalau kita gedor-gedor itu agak longgar. Untuk apa? Untuk supaya kacanya tidak pecah pada saat dia suhunya panas. Kaca akan memuai pada saat suhu panas, jadi akan melebar. Kalau ada ruang di antara sekat kaca, kacanya tidak pecah. Tapi kalau tidak ada ruang, maka dia akan pecah. Ya, itu supaya terjadi pada saat pemuaian kacanya tidak pecah. Ban sepeda, motor atau mobil, ya, di dalam ban ini kan diisi angin nih, ya. Kalau nggak ada angin nggak bisa jalan tuh ban motor kita, ban sepeda kita, ya. Ban sepeda motor dan mobil diisi angin ini atau diisi udara, maka ban akan mengeras, ya, dan menjadi nyaman dikendarain. Kalau terlalu penuh juga tidak nyaman karena membahayakan penumpang atau pengemudinya, ya. Maka dia akan bisa meletus ban ini kalau diisi terlalu banyak. Kawat, kita lihat nih kawat-kawat yang berseliweran di jalan. Kenapa kawat itu tidak kencang? Ya, kenapa kawat itu tidak kencang? Ternyata untuk, ya, mengalami atau supaya kawat itu tidak putus pada saat terjadi pemuaian dan penyusutan. Di mana pemuaian? Pada saat suhu panas, ya, udara panas dia akan memuai, akan memanjang. Tapi pada saat udara dingin seperti ini dia akan menyusun, ya. Kawat telepon, kawat listrik, ya, seperti itu. Atau pada gelas kaca yang dituangin air panas. Kenapa tiba-tiba retak? Ya, kenapa tidak bergerak? Karena terjadi pemuaian yang tidak merata, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, contoh-contoh untuk pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, itu materi kita pada hari ini. Para ulang dari awal, ya. Pertama adalah sumber energi panas. Apa tadi? Sumber energi panas adalah benda yang menghasilkan panas. Artinya ada benda itu sendiri menghasilkan panas, ada benda yang dibuat menghasilkan panas. Kalau yang dibuat artinya terjadi gesekan antara dua benda, ya, antara dua benda. Tuh. Yang kedua ada suhu dan panas, ya. Suhu dinyatakan dengan derajat Celcius. Alat ukurnya apa? Termometer. Kalau panas, alat ukurnya apa? Kalorimeter. Ya. Nah, panas dalam kehidupan sehari-hari ada pemuaian, ada penyusutan. Kalian silakan baca kembali bukunya, ya, pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Sekian materi kita untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.